Standar ganda AFC yang memuliakan timnas Bahrain membuat negara-negara di Asia macam Jepang, Australia, Korea Selatan, dan tentunya Indonesia cukup geram. Bahkan negara-negara yang saya sebutkan tadi telah sepakat membentuk aliansi untuk menawan Presiden AFC. Apalagi jika AFC benar-benar mengabulkan permintaan konyol Bahrain soal pemindahan venue laga leg kedua melawan Indonesia ke tempat netral, jelas itu sudah tak masuk akal. Dan kurangnya ketegasan dari Presiden AFC dalam mengambil tindakan itulah membuat banyak negara-negara di Asia yang sepakat kalau tim-tim di Asia terutama yang di luar Timur Tengah bisa aja mengirim pengajuan ke FIFA. Ya udah, AFC ini bagi aja jadi dua sisi antara tim Timur Tengah dan non-Timur Tengah. Dan gokilnya, Konfederasi Sepak Bola Oseania atau OFC seolah-olah benar-benar ingin semua itu terjadi karena kabarnya kalau Indonesia join akan membuat Presiden AFC gigit jari. Lah, kok bisa? Mari kita bahas satu persatu. Sampai detik ini, Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa masih belum mengambil tindakan tegas atas surat resmi yang dilayangkan oleh Timnas Bahrain yang meminta agar match versus Indonesia di leg kedua nanti dipindahkan ke tempat netral atau di luar Indonesia. Sedangkan saat Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI protes soal kepemimpinan wasit yang berat sebelah dalam laga melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober kemarin, langsung ditindak dan mereka menolak mentah-mentah banding dari PSSI tersebut. Seolah-olah mereka menutup mata dan telinga dan tak terjadi insiden apa-apa pada matchday ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Padahal sangat jelas, wasit berat sebelah dan merampas kemenangan Indonesia secara terang-terangan. Melihat kurangnya ketegasan dari Presiden AFC itulah membuat negara-negara di Asia kini semakin sadar kalau mereka memiliki federasi yang kurang transparan dan justru menjadikan sepak bola Asia buruk di mata dunia. Hal itulah yang membuat negara-negara macam Jepang, Australia, Korea Selatan hingga Indonesia membentuk aliansi untuk menggulingkan Presiden AFC yang korup tersebut. Bahkan wacana yang pernah digaungkan oleh Coach Justin pada tahun 2015 kembali viral, yakni untuk membuat AFC dibagi jadi dua. Seperti yang terjadi di format Liga Champions Asia, di mana di situ ada yang namanya wilayah Barat dan Timur. Dan Indonesia dalam hal ini sangat bisa beraliansi dengan tim-tim seperti Jepang, Korea, dan Australia. Jadi nantinya, wilayah Barat biarlah diisi oleh tim-tim yang mayoritas dari Timur Tengah, sedangkan wilayah Timur akan diisi oleh tim-tim non-Timur Tengah. Memang pastinya akan ada plus minusnya, terutama soal jatah tiket ke World Cup. Tapi kami rasa pun, itu adalah pilihan paling masuk akal untuk saat ini, andai permintaan Bahrain benar-benar dikabulkan oleh AFC. Bahrain kini dijuluki mental tempe oleh negara Asia. Permintaan FA Bahrain agar laga kontra Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 dimainkan di venue netral menuai ejekan. Timnas Bahrain dianggap ingin mengakali aturan pada grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain lalu mendapat ejekan dari sejumlah negara, salah satunya dari Jepang. Media Jepang ikut menyoroti dan meledek keputusan Bahrain FA itu. Sebab secara tidak langsung, hasil laga tersebut akan berdampak pada peserta lain di grup C, termasuk Timnas Jepang. Samurai Biru sendiri sempat dikerjai supporter Bahrain ketika menang 5-0 di Manama pada September 2024. Betapa tidak, serangan laser terjadi hingga sang tuan rumah didenda. Selain Jepang, masyarakat Malaysia ikut-ikutan meledek kekuatan Bahrain. Mereka mengungkapkan fakta betapa sengitnya rivalitas antara negara-negara Asia Tenggara. Namun laga-laga tersebut berjalan lancar tanpa gangguan. Bahrain belum mengenal sepak bola Asia Tenggara. Indonesia pernah mencaci Malaysia, Indonesia pernah membakar bendera Malaysia. Namun, Malaysia tetap datang ke GBK untuk menjalani pertandingan, kata warganet setempat.
Selanjutnya ada Irak. Negara satu ini kini menjadi sobat baru bagi supporter Garuda. Sebab, Irak sudah 3 kali berhadapan dengan Indonesia, setidaknya dalam kurun 1 tahun terakhir. Tak hanya itu, The Lions of Mesopotamia merasakan sendiri betapa ramahnya pendukung Indonesia. Mereka punya tenangan manis berkat menjadi juara Piala Asia 2007 di Jakarta. Tak heran bila Irak berani meledek Bahrain. Dan jika Bahrain gak berani datang ke Indonesia pada bulan Maret tahun depan, mereka akan dicap sebagai negara mental tempe, sekaligus negara mafia yang tak mau mengakui kekalahan secara kualitas tim. AFC akan rugi jika Indonesia keluar. Di sisi lain, AFC sendiri juga beneran bakal merugi kalau Indonesia ini beneran out dan gabung ke OFC. Yang pertama jelas, AFC akan kehilangan basis massa yang besar. Keunggulan terbesar yang bisa ditanggung AFC apabila PSSI dan Timnas Indonesia memutuskan untuk melepas status keanggotaannya ialah menghilangkan basis massa penikmat sepak bola yang sangat besar. Pasalnya, Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang punya basis pendukung besar di Asia. Masyarakatnya yang gila bola sering membuat turnamen-turnamen di bawah AFC banyak ditonton. Jika Indonesia keluar dari AFC, maka ratusan juta masyarakat yang siap meramaikan laga-laga Timnas Indonesia sudah tak lagi bisa dijangkau oleh AFC. Kemudian yang kedua, banyak event jadi sepi. Ya, tanpa adanya animo dari masyarakat dan pecinta Timnas Indonesia, event-event yang diselenggarakan oleh AFC akan kehilangan daya tarik. Hal ini sangat jelas berpengaruh bagi sponsor dan rating. Dan semua tahu kan, gimana ngerinya fans Timnas Indonesia yang ibarat gak pernah sepi dimanapun Timnas main. Intinya, AFC ini banyak ruginya deh kalau sampai Indonesia ini beneran cabut dan memutuskan pindah ke Oseania. Walaupun di satu sisi, ya bagi Indonesia itu juga nggak bisa dibilang langkah yang bagus-bagus amat sih. FIFA tolak permintaan konyol Bahrain. Berdasarkan informasi dari dokumen regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dirilis FIFA, pada halaman 10 tertulis bahwa setiap tim yang mengundurkan diri setelah dimulainya kompetisi akan dikenakan denda. Selain itu, Komite Disiplin FIFA juga bisa memberikan sanksi tambahan, seperti mendiskualifikasi tim yang mengundurkan diri tersebut dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, masih dalam halaman 10, tertulis bahwa pertandingan yang tidak dimainkan atau dibatalkan, maka tim terkait bisa dikenakan sanksi oleh Komite Disiplin FIFA. Pertandingan yang tidak dimainkan atau dibatalkan, kecuali dalam kasus force majeure yang diakui FIFA, dapat menyebabkan pengenaan tindakan disipliner terhadap asosiasi anggota peserta terkait oleh Komite Disiplin FIFA sesuai dengan Kode Disiplin FIFA. Dalam kasus tersebut, Komite Disiplin FIFA juga dapat memerintahkan agar pertandingan diulang. Bunyi regulasi FIFA. Kemudian jika pertandingan tidak dapat dimainkan atau dibatalkan karena force majeure atau keadaan darurat, maka FIFA bakal mengambil kebijakannya sendiri dan harus disetujui oleh kedua tim terkait. Jika asosiasi anggota yang berpartisipasi mengundurkan diri, atau jika pertandingan tidak dapat dimainkan atau dibatalkan karena keadaan memaksa, FIFA akan memutuskan masalah tersebut atas kebijakan sendiri dan mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu. Jika pertandingan tidak dimainkan atau dibatalkan karena keadaan memaksa, konfederasi dan kedua asosiasi anggota yang berpartisipasi akan menyetujui resolusi yang akan disampaikan kepada dan disetujui oleh FIFA. Bunyi regulasi FIFA. Terkait masalah Bahrain, pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain di Jakarta bisa saja dibatalkan atau dipindah tempat lain, asalkan dengan alasan force majeure. Adapun alasan force majeure yang dimaksud itu seperti terjadinya bencana alam, konflik peperangan, ancaman teroris, dan lainnya. Sementara alasan Bahrain tidak mau main di Jakarta karena takut dengan ancaman netizen Indonesia tidak masuk dalam bagian force majeure atau keadaan darurat. Oleh karena itu, seharusnya FIFA dan AFC tidak mungkin mengabulkan permintaan Bahrain tersebut. Artinya, meskipun seandainya FIFA dan AFC menganggap alasan Bahrain tak mau main di Jakarta itu sebuah keadaan luar biasa, maka sesuai aturan, FIFA bisa memindahkan lokasi pertandingan tetapi masih di wilayah Indonesia.
been, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the Dan terlepas dari apapun, apa yang dilakukan Bahrain dan Presiden AFC saat ini justru akan merugikan mereka sendiri. Apalagi jika Indonesia dan tim-tim Asia lainnya, macam Jepang, Australia, hingga Korea pindah federasi. Tahu deh bakal gimana nanti AFC dengan tim-tim Timur Tengahnya? Sepak bola mereka pastinya bakal gitu-gitu aja, dan hanya menjadi badut ketika bermain di Piala Dunia. Ya, itu pun kalau mereka bisa lolos ya. can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already